Ya, mungkin kemarin kita sudah cukup banyak mendengar ya berita duka, salah satu musisi idola kita, Kakak Glenn Fredly, berpulang. Tetapi menyikapi hal ini, gue kemarin ada menemukan satu hal yang menarik ketika gue buka YouTube. Gue lihat bahwa ada satu video yang menampilkan usaha wartawan untuk mewawancara Panji Pragiwaksono dan Tompi. Jadi dua orang ini merupakan sahabat dekat dari Glenn Fredly. Tapi menurut gua itu gimana ya? Momennya kurang pas aja gitu. Jadi ketika Panji kalau tidak salah baru keluar dari ICU dan langsung dikerubungi wartawan, jadi matanya masih sembat. Panji waktu itu pakai masker dan diminta untuk memberikan keterangan gitu, kayak kayak ungkapan duka gitu. Nggak bisa. Dikit aja nggak bisa, sorry sir. Mohon maaf ya. Aduh, kalau buat gua itu risih banget gitu ketika suasana sedang berduka, ketika lu sedang terpukul, dikerubungi wartawan gitu dengan flashnya dan lampunya segala macam gitu. Itu buat gue sih sangat tidak nyaman banget. Tidak bisa membayangkan sih gimana perasaannya ya, perasaannya Panji maupun Tompi gitu. Tapi em, ini tidak sepenuhnya salah wartawannya juga gitu, karena bagaimanapun juga di sebagian besar media-media di Indonesia wartawan itu masih dibayar berdasarkan jadi ada minimal artikel yang mereka harus tulis dalam waktu satu hari gitu, dan ketika ada breaking news semacam ini ya mereka tidak mengherankan gitu, mereka berlomba-lomba untuk mengekstrak informasi gitu. Walaupun dalam sudut pandang gua ya, ya bagaimanapun juga ungkapan misalnya Panji ngomong pun gitu, ya itu formalitas aja gitu kan. Kayak gimana ya? You cannot give a well structured argument gitu kan. Kayak ya formalitas aja gitu dan gak penting-penting banget sih menurut gua gitu ya. Tapi ya let me share one thing gitu. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu kalau di dalam dunia media, tepatnya jurnalistik sendiri, itu ada namanya kode etik jurnalistik. Dan ini merupakan serangkaian pedoman-pedoman profesionalitas kerja suatu wartawan gitu. Nah, gue ambil contoh di sini ya, ada pasal 2B dan 2F. Ini pasalnya ini yang 2B itu menghormati hak privasi dan yang 2F menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara gitu. Dan gue merasa ini ya well, this is my opinion gitu ya, this is my personal opinion. Gue merasa ini pengalaman traumatik gitu dan wartawan harus lebih sensitif gitu ya dalam meliput berita ini gitu. Um, Well, mungkin memang Glenn Fredly sangat banyak dikenal dan punya banyak fans, tapi ya at least you must consider his friends as human being gitu kan, bukan cuma sebatas sumber informasi yang bisa lu gali mati-matian untuk well dapat traffic berita gitu. Dan ini sih yang membuat gue gimana ya, merasa miris aja gitu. Dan tapi ya gue tidak bisa sepenuhnya menyalahkan wartawan karena mereka masih bekerja dalam sistem media yang seperti itu gitu, di mana mereka dibayar dan mereka diharuskan untuk menulis sekian artikel gitu dalam sehari, ada minimalnya gitu, dan itu cukup stressful gitu. Nah, kalau dalam pemikiran gue sih ya, gue well maybe it's ideal thoughts gitu, tapi gue mikir alangkah baiknya kalau misalnya ada kayak aliansi media gitu. Jadi media-media di Indonesia semuanya unite gitu ya, semuanya bersatu dan semuanya sepakat untuk tidak mengangkat berita-berita yang nggak terlalu penting seperti saat ini gitu. Kayak at least you must to respect your interviewees what you call it, privacy atau feelings gitu ya. Kalau misalnya semua media bersepakat dan punya pemikiran yang sama, ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita bisa lihat kalau misalnya ada perubahan dan perkembangan yang baik dari media-media di Indonesia gitu.
Tapi ya balik lagi sih, ini kan opini pribadi gua ya. Dan ya ini opini pribadi dan gue tidak mewakili pihak-pihak manapun gitu. Tapi ya, well, balik ke nurani masing-masing orang gitu ya. Semua penilaian, semua sudut pandang itu based on our conscience gitu kan, kayak ya hati nurani kita gitu. Bagaimana lu meresponi ini ya tergantung lu juga. Ya sekian sih yang cukup menggerayangi pikiran gua. See you when I see you.